Kita tergabung dengan Ahmad Fikri, jurnalis Transmedia. Ya, Fikri, kalau Anda bisa katakan hari ini warga datang ke rumah Raya untuk melihat, bisa Anda deskripsikan seperti apa tempat tinggal Raya? Karena beberapa media yang saya baca, ada dari pihak rumah sakit mengatakan sanitasinya buruk, kemungkinan Raya sering bermain di tanah. Apakah itu bisa tergambar dari kondisi di sana? Baik Yuda, bisa saya gambarkan bahwa saat ini posisi saya berada di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, hanya berjarak sekitar 150 meter dari rumah balita almarhum Raya. Seperti yang saya lihat bahwa kondisi di kampung ini memang masih banyak warganya itu menggunakan rumah-rumah panggung, di mana di bawah rumah panggung tersebut masih banyak disimpan untuk beberapa kandang-kandang hewan ternak seperti ayam ataupun bebek di bawah rumah panggung mereka. Lalu yang kedua, saya melihat beberapa rumah di sini pun sanitasinya memang sangat kurang baik dan kurang memadai. Jadi kebanyakan mereka masih melakukan pekerjaan cuci piring, lalu MCK dan segala macamnya itu masih dari satu tempat, hingga membuat sanitasinya itu sangat kurang baik. Begitu Yuda. Fikri, tadi Anda bisa menggambarkan kondisi di sana. Lalu saya penasaran, apakah dari pihak pemerintah terkait, mungkin dari Kabupaten Sukabumi, Muspikanya, sudah datang, adakah sosialisasi, mengingat kasus ini boleh jadi bisa merebak ke warga lain, mengingat tadi Anda katakan kondisi lingkungannya tidak cukup sehat. Memang kondisi lingkungan kurang memadai untuk membuat sebuah sanitasi yang cukup mumpuni bagi masyarakat di sini, karena memang masyarakat di sini memiliki pekerjaan hanya sebagai petani, sehingga mereka tidak mampu untuk membuat sanitasi yang memadai. Namun dari beberapa kader di Posyandu dan Puskesmas itu sering mendatangi kondisi lingkungan ini dan memberikan saran dan memberikan masukan agar sanitasi yang dimiliki oleh warga itu kini bisa menjadi sedikit lebih bersih dan sedikit lebih aman untuk kesehatan bagi masyarakat di sini. Baik itu meskipun dilakukan secara berkala oleh kader dari Posyandu, namun beberapa masyarakat masih memiliki pengetahuan yang sangat minim terhadap sanitasi yang baik dan mumpuni. Begitu Yuda kondisinya. Mhm. Kalau tadi saya mengutip pernyataan Dr. Irfan, maksud saya Kepala Tim Penanganan Keluhan dan Humas RSUD mengatakan bahwasanya kasus balita ataupun pasien dengan keluhan cacing yang seperti dialami oleh almarhum ini juga terjadi di kawasan lain dan kerap bisa ditemukan. Nah, bagaimana dengan pantauan Anda sejauh ini? Apakah ada kasus serupa, ada warga yang sudah mengeluhkan dan bagaimana penanganannya? Adakah update mengenai ini? Ya, hingga saat ini saya sempat bertanya ke beberapa warga kampung di sini bahwa memang sakit cacingan itu memang sudah biasa, tapi kondisi Raya ini eh, kondisi cacingan yang memang sangat luar biasa, karena mungkin yang pertama terjadi karena pola asuh dari kedua orang tuanya yang kurang, karena kita ketahui bahwa kondisi ayah dari Raya ini memiliki penyakit yang cukup berat, yaitu penyakit tuberkulosis, dan juga ibu dari balita ini memiliki penyakit gangguan mental, hingga membuat pola asuh terhadap Raya ini memang sangat-sangat minim. Begitu Yuda. Mhm. Dengan adanya kasus ini menyeruak menyadarkan kita betapa pentingnya kebersihan dan sanitasi yang tepat. Nah, bagaimana warga di sana menyikapi kondisi ini dan apa rencana dari Pemkot ataupun Kabupaten Pemkab Sukabumi untuk mengatasi kasus serupa? Ya, saya sempat berbicara dengan Camat Kabandungan bahwa rencananya mereka akan mencoba untuk menyadarkan masyarakat untuk membuat sanitasi yang memadai. Dan rencana juga di kampung ini atau di desa ini itu akan diberikan bantuan berupa saluran air atau tempat untuk pembuangan yang memang mencukupi untuk warga di sini. Karena seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak dari mereka itu yang
melakukan mandi, cuci, dan yang lainnya itu hanya di satu tempat, sehingga membuat kotoran itu pun sangat-sangat menjadi kotor di lingkungan rumahnya. Jadi rencananya saya sempat berbicara oleh Camat Kabandungan, rencananya dari kecamatan itu akan terjun ke sini untuk mensosialisasikan lebih baik lagi mengenai sanitasi yang baik di lingkungan masyarakat dan akan memberikan bantuan bagi mereka yang tidak memiliki sanitasi itu. Begitu, Yuda. Ya. Terakhir Fikri, sejauh mana Vaskes dari rumah korban dan warga di sana sehingga ke depannya seandainya ada kasus serupa tidak terulang dan apakah memang kondisi di sana minim akan fasilitas kesehatan? Ya, kalau kita ketahui bahwa di Kecamatan Kabandungan ini hanya memiliki satu puskesmas besar, yang memang puskesmas ini tidak memiliki tempat rawat inap. Namun di Desa Cianaga ini memiliki sebuah puskesmas pembantu yang mungkin bisa membantu masyarakat dalam penanganan kesehatannya. Jadi masyarakat diminta agar memeriksakan kondisi kesehatannya jika sudah mengalami gejala-gejala awal yang akan menjadi gejala-gejala yang lebih besar lagi. Begitu, Yuda. Baik Fikri, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Sukabumi dan sepertinya memang kita harus peduli akan kebersihan lingkungan dan sosialisasi serta penanganan yang cepat apabila terjadi kasus akibat parasit cacing ini dan kasus seperti raya tidak kembali terulang. Terima kasih untuk waktunya. Selamat bertugas kembali.